Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan murajaah Minhaj Talibin Syarah Syekhna Mustafa Abdul Nabi. Para asatis, para masyayikh yang memuliakan. Kemarin sudah kita bahas fardu-fardu wudu dan sudah sampai ke dalam fardu yang ketiga, yaitu membasuh tangan dan siku. Kemudian sekarang masuk kita kepada fardu wudu yang selanjutnya, yaitu mashu musamma musamma mashin li basyarati ra'si, yaitu mengusap sebahagian kepala. Faqala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid darain Allahumma amin. Ar-rabi'u musamma mashin li basyarati ra'sihi aw sya'rin fi haddihi. Yang keempat adalah yang dinamakan mengusap untuk kulit kepalanya atau rambut yang ada di batas kepalanya. Wal asahhu, pendapat yang asah, ghaslu jawazu ghaslihi wa wada'il yadi bila maddin. Menurut pendapat yang asah, boleh dengan cara dibasuh. Dan kalau seandainya kita letakkan tangan tanpa kemudian digerakkan, maka juga sah. Ini akan kita sebutkan khilaf para ulama nanti. Taib. Selanjutnya adalah mashu ar-ra'si, mengusap kepala. Yang dimaksud dengan al-mashu di sini sama dengan al-ghaslu, yaitu al-inmisah. Al-inmisah yaitu terbasuh, terusap. Karena yang dimaksud di sini adalah sampainya basah kepada anggota wudu, yaitu sampainya basah kepada kepala kita. Usulul balal ilal udwi. Baik dengan perbuatan kita, itu dengan al-mashu, maupun bukan dengan perbuatan kita, al-inmisah. Dalam pembahasan ini, dalam fardu yang keempat ini, ada 3 poin yang akan kita bahas insyaAllah. Pertama, tentang ukuran ar-ra'su itu yang mana. Yang kedua, mahalnya. Ya, mahal ar-ra'su itu yang mana. Kemudian yang ketiga adalah kaifiyat. Yang pertama, qadar yang cukup untuk kewajiban, ya, minimal yang cukup untuk kewajiban. Maka disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan rambut yang ada di atas kepala. Walaupun itu satu rambut, bahkan setengah rambut yang ada di atas kepala, maka cukup. Bahkan kalau seandainya ada satu rambut di kepala, kemudian kita usap yang bagian sedikit saja, ya, sebesar seujung jarum, sedikit saja di atas, maka itu sudah cukup. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat yang utama dalam mazhab kita. Ada pendapat kedua mengatakan tidak sah. Mesti minimal itu adalah 3 helai rambut. Minimal 3 helai rambut. Jadi pendapat kedua ini membuat standar yang sangat agak lebih banyak dibandingkan standar pertama. Standar pertama itu asalkan disebut rambut sedikit banyak, ya kan, bahkan seujung rambut maka sah. Sedangkan pendapat ketiga minimal 3 helai rambut katanya. Atau tempat 3 helai rambut. Jadi kalau seandainya seorang tidak punya rambut, maka minimal 3 tempat yang terletak di situ helai rambut kalau seandainya ada rambut. Ini pendapat Ibnu Qasim, ya, dari ashab kita, dari ashabul wujud. Pendapat ini, ya, pendapat yang kedua ini itu mengkiaskan kepada masalah ihram. Dalam masalah ihram,
ketika kita tahallul, maka wajib menghilangkan, memotong minimal 3 helai rambut. 3 helai rambut. Begitu juga dalam kasus kalau seandainya kita sedang ihram dan tercabut atau hilang 3 helai rambut kita. Ya, 3 helai rambut atau lebih. Minimal 3 helai rambut, maka kita membayar fidyah sempurna. Kalau 1 helai rambut, maka 1 mud saja. 2 helai rambut, maka 2 mud. Tapi kalau 3, maka sudah menjadi fidyah yang sempurna. Oleh karena itu beliau kiaskan ke sini. Tapi sebetulnya tidak ada jami' ya, tidak ada ilat yang sama antara dua ini. Antara masalah wudhu dan masalah ihram. Itu beda sekali. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Jadi apapun yang ada di bagian kepala, walaupun sedikit, sudah cukup. Dan pendapat pertama tentu adalah pendapat yang mu'tamad. Yang kedua adalah mahalnya. Mahal rambut kalau seandainya tidak ada rambut. Atau kalau seandainya ada rambut yang lebih, bagaimana ukurannya? Maka mahalnya adalah pertama jildu ar-ra'si, yaitu kulit kepala. Maka minimal usap kulit dari kepala kalau seandainya seseorang punya rambut atau tidak punya rambut. Yang kedua, rambut yang tumbuh di atas kulit kepala. Dengan syarat bahwa rambut itu berada di batas kepala, fi haddir ra'si. Jadi boleh diusap salah satu dari keduanya. Pertama adalah kulit kepala atau rambut yang tumbuh di atas batas kepala. Karena ada sebagian rambut tumbuh memang di atas kepala tapi kemudian menjulur. Rambut perempuan itu kan panjang, ya kan? Sampai ke bahu atau sampai kepada punggungnya atau lebih. Atau sampai ke, kalau rambut depannya sampai ke arah mata, sampai ke hidung, sampai ke bibir. Itu kan rambut panjang. Berarti dia sudah keluar, sudah mustarsal ke bagian yang di luar dari batas kepala. Sedangkan batas kepala yang sudah ma'lumin, keluar dari batas itu. Adapun kalau rambut rambut pendek, ya sah cukup mengusapnya di bagian atas itu. Tapi kalau rambut itu adalah rambut panjang, ya dhobit panjangnya ini adalah kalau seandainya kita luruskan, terutama kalau rambut orang itu umpamanya rambut keriting, kawan-kawan orang-orang Sudan, orang Afrika, itu rambutnya keriting. Jadi rambut keriting, kadang rambut keriting itu kemudian berdiri. Berdiri. Seperti dia di atas kepala. Tapi kemudian kalau seandainya dibasahi, diluruskan, maka dia akan turun ke bawah, bahkan melebihi bagian dari kepala. Yaitu pergi ke wajah, bahkan pergi ke bahu. Maka tidak sah mengusap di bagian ujung yang keluar daripada, atau bagian tengah yang keluar dari bagian kepala ini. Maka mesti kalau mengusapnya, usap di bagian akarnya, usulnya. Itu bagus sah. Kemudian selanjutnya kaifiyat, tata cara mengusap. Maka minimal adalah menyampaikan basah, ya kan? Adanya basah atau lembab, ya, basah, balal kepada bahagian yang wajib. Baik kita usap dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan kain yang basah kita letakkan di sana, atau kemudian kita basuh. Ya, kita basuh, kita siram dengan air. Maka sah, ya. Karena dengan membasuh itu lebih lagi. Ada usapan, ada basuh di sana. Usapan aja sedikit yang basah. Kalau dibasuh maka semuanya kena. Seperti itu. Itu yang kemudian disebutkan di dalam matan oleh beliau. Al-asahu jawazu ghuslihi. Karena ada pendapat, di antara pendapat ulama mengatakan dasar. Karena dalam Al-Quran dikatakan wamsahu biru'usikum, mengusap. Ya. Maka berdasarkan perintah Allah Ta'ala adalah usap, bukan al-ghuslu. Maka al-ghuslu tidak sah. Tapi pendapat yang utama, kalau al-mashu saja, kalau dengan al-ghuslu, ya kan, bukan hanya al-mashu, ya kan, lebih dari al-mashu itu sudah sudah tercakupi olehnya, sehingga ada al-mashu wa ziyadah, ada al-mashu di sana dan bahkan lebih dari al-mashu. Nah, gitu. Maka tentu lebih cukup dan lebih aula lagi. Bagaimana kalau seandainya ada tangan yang basah, kemudian kita letakkan di atas kepala, tanpa kemudian menggerak-gerakkannya, tanpa kemudian menarik dan segala macam. Kita letakkan saja tangan yang basah. Maka juga sudah cukup, dan ini pendapat yang utama.
Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Mesti digerakkan lebih dulu baru sah. Makanya dulu katakan wa wad'ul yadi wa wad'il yadi bila maddin, ya, bila tahrikin, maka sah. 6. Bagaimana kalau seandainya di atas kepala kita tumbuh daging, daging tambahan tumbuh di atas kepala kita, sah tidak kita mengusap di atas bagian daging yang tumbuh itu? Ya kan? Daging yang itu bukan bagian dari kepala aslinya tentunya, kemudian tumbuh daging, daging tambahan ya. Kalau daging itu masih berada di atas bagian kepala, ya udah sah, karena berarti masih bagian kepala. Tapi kalau daging itu panjang pula, kemudian jatuh pula ke bawah, ya kan? Sampai dia kemudian terawang-awang pula ke bawah, maka tidak sah tentunya. Karena disamakan dengan rambut yang keluar dari batas kepala tadi. Kemudian selanjutnya adalah an-naz'atan yang pernah kita bahas kemarin, ya. Dua bagian yang mengapit ubun-ubun kita. Dua bagian yang mengapit ubun-ubun kita ini, kanan dan kiri ini, ya, tempat yang kemudian sering hilang rambut, yang tidak ada rambut di sini. Ini adalah bagian dari bagian kepala. Karena kita katakan dia bukan bagian wajah, maka otomatis bagian kepala. Maka sah mengusap dia di atasnya. Nah. Kemudian selanjutnya beliau katakan faqala rahimahullah ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Membasuh kedua kaki bersamaan kedua sikunya. Nah, apa itu siku? Ya, maaf. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan dua mata kakinya. Apa itu dua mata kaki? Ak'aban, yaitu al-'azman an-nati'an min al-janibain 'inda mafsil as-saqi wal qidam. Yaitu dua tulang, ya, dua tulang yang berada di engsel, ya. Pertemuan antara tulang kaki, tumit kita dengan lengan bawah kaki kita, dengan betis kita. Nah, gitu. Maka itu disebut dengan ka'ban yang menonjol itu. Maka wajib membasuh dari ujung jari bawah sampai kemudian, ya, tulang engsel ini. Kapan wajib dan fardunya membasuh kaki ini? Ketika kita tidak memakai khuf. Tapi kalau seandainya kita sedang memakai khuf, maka hukum membasuhnya tidak fardu, tapi mukhayyar. Kita boleh memilih antara mengusap khuf atau kemudian membasuh kaki. Ya, gitu kan. Nanti ada pembahasan kita, kayaknya pembahasan khuf. Ya, setelah ini pembahasan khuf. Bab mashil khuf, mengusap khuf. Kemudian segala sesuatu yang kita sebutkan dalam basuhan tangan juga berlaku di sini. Artinya apa-apa yang ada di kaki wajib dihilangkan. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi, menjadikan air tidak mutlak lagi. Atau kalau seandainya ada retak-retak atau lubang-lubang yang ada di kaki, kalau seandainya dia tipis, ya kan, sama hukum dengan tangan kemarin. Kalau tipis, ya kan, wajib kemudian dihilangkan kotoran di sana, dimasukkan air. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dan sulit, maka tidak wajib lagi. Seperti yang rincian yang sudah kita bahas kemarin. Tidak ada bedanya. Ayo. Kemudian selanjutnya beliau katakan as-sadisu tartibuhu hakadha, yaitu yang keenam adalah tartib perbuatan wudu itu seperti ini. Ya, tartib perbuatan wudu itu seperti ini. Yaitu apa maksud tartib ini? Tartib yaitu dimulai dari niat yang diiringi dengan membasuh wajah tentunya, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Ini yang disebut dengan tartib. Kalau sengaja kita tidak tertib atau lupa bahkan atau kemudian dipaksa supaya tidak tertib, maka tentu tidak sah perbuatan yang kita kerjakan yang tidak tertib itu. Umpamanya setelah basuh muka kita langsung basuh kaki, maka kaki ini tidak sah, wajib membasuh tangan lebih dahulu. Pendapat kedua mengibaratkan bukan dengan tertib, tapi dengan ada mutankis. Ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi pendapat pertama mengatakan al-wajib wa at-tertib. Yang wajib itu adalah tertib. Tertib itu maksudnya memulai dengan pertama. Mulai dengan basuhan muka dengan niat dengan membasuh muka langsung. Kemudian setelah itu tangan, kepala, kaki. Ini tertib namanya, dimulai dari awal sampai akhir. Pendapat kedua dalam mazhab kita juga, yang wajib itu bukan tertib, tapi ada mutangkis.
Kalau bahasa kita bahasakan secara letterlek, yaitu tidak membalikkan, ya, yaitu apa namanya, bahagian yang harusnya terakhir kita tidak kedepankan. Artinya kaki kita tidak dahulukan dari kepala, kepala kita tidak dahulukan dari tangan, tangan tidak dahulukan dari wajah. Ini namanya ada bulu tangkis, tidak dibalikkan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita bertanya, bukankah dengan demikian, mestinya kalau ada bulu tangkis ini, ya kan, berarti bermakna tertib juga. Artinya yalzam min adab tangkis wa tertib. Ketika kita katakan ada bulu tangkis, artinya tidak boleh hal yang terakhir didahulukan. Itu tidak boleh. Tidak boleh dibalik. Bukankah mesti tertib? Ya, tidak. Karena kalau berdasarkan kita katakan adamu tangkis, maka kalau seandainya kita basuh anggota wudhu kita yang 4 sekaligus, ya kan? Maka tak ada takdim di sana. Tidak ada takdim di sini, kan? Tidak ada takdim takhir anil awal. Tidak ada takdim kaki terhadap ini. Dan juga tidak ada tangkis di sini. Artinya, sekarang sekaligus umpamanya ada 4 orang atau 5 orang, 6 orang lah umpamanya. 1 membasuh muka, 2 membasuh tangan kanan kiri, kemudian yang 3 orang, 2 orang berarti udah 3 orang, kemudian 1 lagi kepala, berarti udah 4 orang, kemudian 1 lagi kaki, ya, kaki 2 orang juga umpamanya, 5, 6, berarti ada 6 orang. Ada 6 orang umpamanya serentak membasuh anggota tubuh kita yang wajib dibasuh dalam wudhu ini, serentak. Nah, gitu. Berdasarkan pendapat yang mengatakan ada mutangkis sah ini. Kenapa? Karena tidak ada tangkis di sini. Sedangkan mereka mensyaratkan adalah tidak boleh ada yang terakhir itu didahulukan. Tidak boleh kaki itu didahulukan daripada tangan, daripada kepala. Kepala tidak boleh dari kaki. Nah, ketika serentak dibasuh, ya berarti tidak ada tangkis. Tidak ada takdim dan takhir di sini. Serentak, maka sah menurut pendapat ini. Ya, sedangkan pendapat yang utama adalah tertib, yaitu mesti dari awal sampai akhir. Sehingga kalau seandainya ada yang membasuh anggota tubuh kita secara serentak, seperti 6 orang tadi serentak membasuh anggota tubuh kita, yang 4 ini, maka tidak sah. Karena tidak adanya tertib di sana. Mesti ada tertib. Ya, mesti ada tertib. Maka tidak sah. Dan ini pendapat yang utama. Ya, jadi tertib itu juga kemudian dibagi oleh para ulama, ada tertib yang hakiki dan ada tertib i'tibari atau hukmi. Tertib hakiki itu adalah ya tertib kita basuh muka, tangan, kepala, kaki. Ini tertib hakiki. Kita basuh secara asab, ya, dengan cara disiram. Ada yang kedua adalah tertib al-i'tibari atau tertib hukmi, ketika kita menyelam. Masuk ke dalam air, menyelam ke dalam air. Kemudian ketika kita menyelam dalam air, kita berniat untuk mengangkatkan hadas, maka wudhu kita sah. Walaupun hanya sebentar kali. Sebentar langsung kita berdiri. Langsung kita keluar dari air. Dengan syarat semua anggota tubuh dan badan kita itu ikut tenggelam semuanya. Kita masuk ke dalam, ikut tenggelam semuanya. Maka sah wudhu kita, ya kan? Karena ini disebut dengan tertib al-hukmi atau tertib al-i'tibar. Ada beberapa furu' dalam hal ini. Pertama, kalau seandainya orang yang berhadas kecil mandi wajib sekarang dengan niat mengangkatkan hadas kecil. Kalau seandainya ketika dia mandi ini dengan cara menyiram, ya, bisabbil ma'ali, dengan menyiram, maka hadasnya tidak terangkat. Ya, tidak terangkat karena tidak adanya tertib di sini, ya kan? Tidak adanya tertib di sini. Walaupun secara takdir. Apa maknanya? Kalau seandainya sekarang kita dalam posisi punya 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita langsung mandi dan hanya niat mengangkatkan hadas junub saja. Maka otomatis hadas kecil kita terangkat, sah ini. Ya kan, dalam mazhab kita begitu. Karena hadas kecil itu yang dariju fil hadatsil akbar. Ya, al-asghar yang dariju fil akbar. Yang kecil masuk kepada yang besar. Artinya, kalau yang besar sudah hilang, otomatis yang kecil sudah hilang. Ketika kita mandi wajib, kita tidak berniat berwudu, otomatis ya hadas kecil kita juga hilang. Karena yang kecil masuk kepada yang besar.
Ini kaidah umum dalam mazhab kita. Tapi sekarang kasusnya adalah seseorang yang dia punya hadas kecil. Ya, dia punya hadas uh, dia punya hadas besar, afwan. Dia punya hadas besar. Ya, sekarang dia punya hadas kecil. Maaf. Sekarang dia punya hadas kecil. Ya, sekarang dia punya hadas kecil. Kemudian dia mandi dengan niat mengangkatkan hadas kecil, mandi. Dengan mandi menyiram-nyiram tentu mandi, ya kan? Tentu tidak terangkat hadasnya karena tidak ada tertib di sini. Kepala lah dulu, kemudian tangan lah, kemudian baru muka, kemudian baru bagian. Tidak ada tertib di sini. Sedangkan disyaratkan dalam wudu adanya tertib. Tapi kalau seandainya dia menyelam ke dalam air, ya, dengan cara inghimas, apa namanya, menenggelamkan semua badan ke dalam air, maka baru ada rincian. Pertama, kalau seandainya dia menyelam dan masuk ke dalam itu, ke dalam air, dan berdiam diri, sekedar zaman tertib, ya, sebentar, sekedar zaman tertib saja, maka ada dua wajah di sini dalam ashabul wuju kita. Pendapat pertama mengatakan tidak sah, karena tertib itu bagian dari wajib wudhu. Dan wajib itu tidak gugur dengan perbuatan yang bukan wajib. Inghimas ini, atau tenggelam, atau menggelamkan badan, ya, merendam badan di dalam air atau seluruh anggota tubuh dalam air, itu bukan bagian dari wajib. Yang wajib itu adalah tertib. Maka tertib tidak bisa digantikan dengan inghimas. Tapi pendapat yang asal, pendapat yang kuat adalah sah. Karena tertib dalam hal ini, apa namanya, sudah ada. Ya, tertib dalam ini sudah ada, ya, yang disebut dengan tertib i'tibari atau tertib hukmi tadi. Ketika anggota tubuh kita masuk ke dalam air, semuanya seolah-olah, ya, ketika itu wajah langsung terangkat hadasnya. Kemudian seolah-olah beratur terangkatnya. Kemudian hadas tangan, hadas kepala, hadas kaki, ya. Otomatis ketika kita berada dalam air seperti itu, walaupun sebentar kali. Ya. Tapi kalau seandainya ketika dia masuk hanya sebentar kali. Kalau tadi umpamanya, ya dia melihat di zaman yang bisa tertib lah. Zaman tertib ya beberapa detik umpamanya. Tapi sekarang masuk ke, cebur ke dalam langsung keluar. Cebur langsung keluar. Tidak ada muksunya di dalam itu. Ya kan? Kemudian langsung keluar. Maka ada dua pendapat. Dan dua pendapat ini adalah yang dibangun, ya, ditafri'kan daripada dua pendapat ya tadi. Pendapat tadi yang mengatakan ada dua pendapat. Ya, satu mengatakan tidak sah. Kalau kita masuk ke dalam air, menyelam ke dalam air, kemudian berdiam diri dalam air, sah tidak uduk kita. Ya, terangkat tidak hadas kecil kita. Pendapat pertama mengatakan tidak terangkat, ya kan? Pendapat kedua mengatakan terangkat, ya kan? Karena tertib hasil ketika itu dengan berada di dalam air itu, ya kan? Ketika seolah-olah hadas muka kita hilang, kemudian hadas tangan kita setelah itu hilang, setelah itu hadas kepala, kemudian kaki, secara tertib, ya kan? Ketika kita berada di dalam air. Tapi sekarang ketika kita menyelam dalam air, kemudian langsung keluar, cepat aja keluarnya. Maka ada dua pendapat. Dua pendapat ini adalah apa namanya, mufarra'un minal wajhani as-sabiqah, minal wajhaini as-sabiqaini, yaitu berdasarkan dua pendapat tadi. Maka tafriq daripada itu ada dua pendapat. Bagaimana kalau seandainya kita tidak diam di air kemudian langsung keluar? Tapi semua anggota tubuh kita syaratnya tentu tenggelam, masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam, hilang, udah anggota tubuh semuanya hilang, kemudian langsung keluar tanpa ada al-muksu, tanpa menetap berdiam diri di dalam air. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya, mengatakan tidak sah, ya. Apalagi pendapat pertama tadi yang mengatakan tidak sah karena itu udah ada lama di sana, tertib udah ada, tertib kita apa namanya, kita buat semacam durasi yang bisa tertib. Yang itu saja tidak sah, apalagi ini kata pendapat pertama. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Tapi Imam Nawawi mengatakan sah, ya, walaupun sebentar. Walaupun sebentar.
Taib. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya kita mandi junub itu kan tidak wajib, apa namanya, mualah. Dan tidak wajib juga tertib, boleh basuh manapun yang kita basuh. Dan boleh kemudian diansur-ansur. Basuh kepala, istirahat, basuh tangan, istirahat, basuh kaki, basuh tubuh kita yang tengah-tengah, istirahat. Pinggang nanti. Sekarang sudah kita basuh semua anggota tubuh kita, kecuali kaki. Tinggal 2 kaki yang belum kita basuh. Setelah itu ternyata kita ada hadas kecil. Nah, jadi ilustrasinya, surahnya adalah kita sedang mengangkatkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Semua anggota tubuh dibasuh kecuali kita sisakan 2 kaki. Setelah itu, dalam proses kita belum melanjutkan ini, ternyata datang lagi hadas kecil kita. Kita kencing umpamanya, ya kan, datang hadas kecil. Ya, maka kemudian dia basuh bagian kaki ini. Setelah itu ya, untuk basuh janabah ini, kemudian dia berwudu. Ya, dia berwudu. Maka di sini boleh dia mendahulukan kaki dalam wudu ya. Boleh dia basuh kaki terlebih dahulu. Atau dia basuh kaki tengah-tengah. Atau dia basuh kaki di akhir. Itu boleh dalam khusus kasus ini. Ya kan? Karena pada umumnya itu wajib tertib ya, kaki terakhir. Tapi dalam kasus ini boleh. Ya, dalam kasus ini boleh. Kemudian selanjutnya dalam permasalahan asyak. Kalau seandainya kita ragu dalam wudhu, ya, ragu dalam wudhu. Ada beberapa masalah. Pertama, kalau seandainya kita ragu apakah sudah berniat atau belum berniat, dan kita sedang berwudhu, maka tentu tidak sah. Dharra mutlakan. Otomatis niat kita atau wudhu kita tidak sah, maka ulangi wudhu kita lagi. Baik ragu itu sebelum selesai wudhu, atau setelah selesai wudhu, atau ketika kita sedang sholat. Jadi ragu kita nih, tadi berniat atau dulu enggak? Otomatis sholat kita enggak sah. Otomatis wudhu kita enggak sah. Wajib ulangi wudhu lagi. Karena kita ragu dalam rukun dalam ibadah. Yang itu syarat sah untuk sholat. Tapi kalau selesai kita sholat, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sholat. Kemudian baru ragu deh. Tadi apakah kita berniat ya ketika berwudhu atau tidak? Ragu. Maka tidak ada lagi pengaruhnya. Tidak bermasalah lagi. Kenapa? Karena kita ragu dalam syarat ya setelah mengerjakan ibadah. Dan itu menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, tidak la yata'athar, tidak berpengaruh ke dalam keabsahan ibadah. Nah, gitu. Tapi memang untuk kita kerjakan ibadah yang kedua lagi tidak boleh lagi. Kita kerjakan sholat lagi dengan wudhu yang ragu tadi, tidak boleh lagi. Mesti ulang wudhu yang baru. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita ragu tentang apakah umpamanya salah satu anggota tubuh kita sudah dibasuh atau tidak. Umpamanya kita sekarang berwudhu. Ketika membasuh kaki ragu lah. Tadi tangan kanan ini saya basuh atau tidak. Karena ini basahnya boleh jadi karena tadi siap mandi. Ya. Atau belum saya basuh. Ragu. Dan ragu ketika kita sedang dalam keadaan berwudhu. Ragu satu anggota tubuh yang belum dibasuh. Maka wajib kita mengulang basuh kaki. Basuh tangan yang ragu itu. Basuh tangan, kemudian ulang lagi basuh usap kepala, kemudian basuh kaki lagi. Wajib tertib. Tapi kalau seandainya ya ragunya itu setelah berwudhu, selesai berwudhu baru ragu lah. Tadi ragu tadi. Ya, ragu kita apakah tangan kiri ini ada sudah atau belum? Nah, maka tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Artinya sah wudhu kita. Tapi kalau seandainya yang kita ragukan apakah sudah sempurna basuhnya itu atau belum? Umpamanya sekarang kita sedang berwudhu. Ya. Setelah ketika kita membasuh kaki, ragu kita apakah tangan tadi sampai ke siku atau tidak ya? Ragu kita. Maka ini tidak bermasalah. Sah wudhu kita, ya kan? Karena al-aslu adalah al-istiang. Asal dari wudhu itu adalah kita basuh semuanya. Ketika ragu, maka keraguan tidak bisa mengalahkan kepada al-asal yang yakin. Kemudian selanjutnya, sudah selesai kita membahas tentang
fardu wudu, maka beliau katakan di sini, tartibuhu hakadha falau ightasala muhdithun. Kalau seandainya seorang yang berhadas kecil itu mandi dengan cara disiram. Maka menurut pendapat yang in amkana takdir tartibin, kalau bisa dia mentakdirkan tertib dengan cara dia apa namanya menggelamkan tubuhnya ke dalam air, kemudian diam diri di sana, maka sah wudhunya. Ya, kalau seandainya tidak, maka tidak sah. Kalau seandainya tidak ada tertib dan tidak ada tidak ada diam di sana, maka tidak sah. Kalau dia tidak al-muqsu di dalam air, maka tidak sah. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Tapi Imam Nawawi mengatakan qultu al-ashah as-sihhatu bila muqsin. Walaupun kita tidak berdiam diri di air, ketika kita mencelupkan diri ke dalam air, masuk ke dalam air, langsung keluar saja otomatis. Maka sah, ya, dengan syarat tentu ada dengan ada niat. Wa sunanuhu, ini pembahasan berikutnya. Kita lanjut. Wa sunanuhu, dan sunnah wudu. Sunnah wudu. Sunnah wudu ini banyak sekali. Sampai para ulama mengatakan hampir sekitar 50-an sunnah wudu ini. Tapi kita sebutkan yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, sebagaimana yang masyhur saja. Apa saja? Yang pertama yang disebutkan di sini as-siwaku. As-siwaku 'arda bi kulli khashinin illa isba'an fil asahi wa yusannu lis-salati wa taghayyur al-fami wa la yukrahu illa lis-sha'imi ba'da zawal. Bersiwak yang dilakukan dengan cara melintang, ya, dengan cara horizontal, menyamping dengan setiap benda yang kasar, kecuali jarinya menurut pendapat yang ashah. Dan disunahkan siwak itu ketika hendak sholat dan ketika berubahnya bau mulut, dan tidak dimakruhkan siwak kecuali bagi orang yang berpuasa, yaitu setelah zawal pada hari dia berpuasa. Maka pertama, ya, kita katakan takrif daripada siwak secara bahasa artinya adalah adalku, yaitu menggosok secara mutlak, baik menggosok pada gigi, pada mulut, menggosok pada tangan, pada apapun, maka disebut dengan siwak. Kemudian kata siwak ini juga dimaknakan dengan alat siwak itu sendiri. Ketika disebutkan siwak, yaitu alat siwak, yaitu kayu yang kita gunakan untuk bersiwak. Sedangkan secara syar'an, makna daripada siwak ini adalah isti'malu 'udin min arakin aw nawihi fil asnani wal lithati wal lisani wa saqfil hunki. Menggunakan kayu seperti kayu dari arak atau selain dari kayu arak, kayu siwak, ya, di gigi, di gusi, di lidah, di langit-langit, ya, maka ini disebut dengan siwak secara syar'i. Dan itu yang kita pahami daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin au inda kulli wudu'un. Maka maksudnya adalah makna syar'i ini, yaitu kalau seandainya dia bisa menggosok giginya, menggosok lidahnya, menggosok langit-langitnya, menggosok gusinya, maka aku perintahkan mereka untuk melakukan itu setiap wudhu dan setiap sholat, kata Rasulullah SAW. Ini maknanya secara syar'i. Dan yang dimaksud dengan ud arak, ya, karena beliau mengatakan tadi isti'malu udin min arak, menggunakan kayu arak, kayu seumpama kayu arak, ya. Tidak mesti kayu arak yang masyhur itu, ya, kayu arak yang masyhur, bukan, tidak mesti itu. Tapi maksudnya adalah kullu khashinin tahir la yu'zi. Ini adalah dhabit daripada siwak. Kullu khashinin tahirin la yu'zi. Setiap benda yang memiliki permukaan kasar, kemudian suci, kemudian dia tidak menyakiti. Ya, tidak membuat luka, tidak membuat sakit. Pertama, setiap benda kasar, permukaan kasar. Maka kalau seandainya benda itu permukaan licin, kaca, ya kan, layar HP, kemudian plastik, yang licin permukaannya, yang bukan khashin, maka tidak sah digunakan untuk siwak, sehingga tidak dapat pahala siwak. Yang kedua, suci, maka benda najis, walaupun dia itu memiliki sifat yang khashin, maka tidak mendapatkan juga sunnah siwak. Kemudian yang ketiga, la yu'zi, yaitu tidak menyakiti, ya, jangan gunakan pisau dan segala macam yang akhirnya pun menyakiti, ya, atau gigi pisau dan segala macam, maka itu menyakiti juga.
Di sini beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan as-siwaku 'ardan bi kulli khashinin. Secara zahir daripada apa namanya? Penulisan Imam Nawawi ini seolah-olah beliau berpendapat bahwa siwak ini termasuk sunnah-sunnah yang kharijiyah, sunnah-sunnah yang di luar daripada wudhu sendiri. Ya, karena beliau tidak masukkan ke dalam bahagian wudhu. Seolah-olah dia keluar dari bahagian wudhu. Maka memang demikian, ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli atau antara para ulama kita. Apakah siwak ini termasuk sunnah dakhiliyah, sunnah internal dalam wudhu, atau sunnah kharijiyah, sunnah eksternal? Apa maknanya? Kalau seandainya dia kita katakan sunnah internal, yaitu sunnah di dalam wudhu, maka tidak perlu lagi berniat ketika kita bersiwak. Jadi ketika memasuk tangan, letaknya adalah setelah berkumur-kumur tentunya, atau ketika kita berkumur-kumur, atau ketika kita masukkan air ke dalam mulut maksudnya ya. Pertama berniat sunnah wudhu, membasuh tangan, ya sampai pergelangan tangan, kemudian masukkan air ke dalam mulut, kemudian kita bersiwak. Tidak perlu lagi berniat di sini. Kenapa? Karena niat pertama tadi, niat sunnah tadi sudah mencakup ke dalam niat siwak ini. Karena dia termasuk sunnah internal. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi pendapat Imam Romli dan seolah-olah Imam An-Nawawi ya berpendapat demikian seolah-olah dari zahir ibarat beliau. Yaitu sunnah eksternal. Apa maksudnya sunnah eksternal atau sunnah al-kharijiyah? Yakninya dia bukan bahagian daripada wudhu. Sehingga bersiwak kita terlebih dahulu, kemudian baru basuh tangan, mulut, ya kan, kemudian hidung, baru bukan. Dia di luar daripada wudhu. Apa konsekuensinya? Ya kalau luar dari wudhu, maka mesti tidak memiliki niat khusus. Jadi ketika bersiwak itu ada juga niat kita niat bersiwak sebagai salah satu sunnah wudhu supaya dapat pahala. Kalau tidak berniat maka tidak dapat pahala. Ya, karena ini ibadah, maka tentu untuk setiap ibadah maka wajib adanya niat. Nah, dalam permasalahan siwak ini ada 3 pembahasan yang penting yang akan kita bahas. Pertama tentang alatnya. Apa alatnya dan apa yang permasalahan yang alat siwak itu apa? Yang kedua adalah tentang kaifiat daripada bersiwak. Ya, kaifiat bersiwak itu bagaimana? Yang ketiga adalah waktu bersiwak itu kapan? Yang pertama adalah alat bersiwak. Seperti yang kita sebutkan pertama tadi, alatnya adalah kullu tahirin khoshinin muzilin lil qalah. Ini ta'rifnya. Kullu tahirin khoshinin, kita tambah tadi, la yughzi muzilin lil qalah. Setiap benda suci, makanya najis tidak termasuk kepada siwak, yang memiliki permukaan kasar 2, ya, kalau yang licin tidak masuk, kaca, plastik dan yang lain-lain, layar HP, kemudian tidak menyakiti, ya, jangan menggunakan pisau yang kemudian ujungnya dan segala macam. Kemudian muzilin lil qalah, yang bisa menghilangkan kotoran gigi, karang gigi. Nah, gitu. Ini alatnya. Ya, ada beberapa masalah di sini. Pertama, afdal siwak itu apa? Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, surah Minyah disebutkan juga banyak. Yang paling afdal itu adalah pertama menggunakan udul arak, kayu arak. Ya, kayu arak, banyak kayu arak. Ya, apalagi di tanah Arab itu banyak kali. Kayu arak. Kemudian setelah itu menggunakan lidi daripada an-nakhl, yaitu lidi daripada lidi kurma, ya, mirip dengan lidi pohon kelapa, ya, baik kelapa biasa maupun kelapa sawit, itu hampir mirip. Ya, itu bisa disamakan dengan ini. Dan yang kedua, atau dengan menggunakan, ya, pelepahnya maksudnya tadi kan, atau menggunakan pelepah atau ranting-ranting atau kayu-kayu daripada kayu zaitun. Berarti sudah 1, 2, 3. Yang keempat menggunakan kayu yang memiliki bau yang harum. Yang kelima yaitu kayu-kayu yang lain. Kita uruti lagi.
urutan afdal menggunakan siwak itu pertama kayu arak, kayu yang umum digunakan, ya kan? Untuk bersiwak kayu arak. Yang kedua yaitu kayu daripada an-nakhl, yaitu kurma. Yang ketiga yaitu daripada kayu zaitun. Yang keempat adalah kayu yang memiliki harum-haruman. Ada kayu yang memiliki harum, ada sondal, gaharu dan segala macam. Yang kelima yaitu kayu-kayu yang lain. Apapun kayunya itu, kayu manis, kayu apakah. Kayu manis harum, berarti masuk pada yang keempat berarti. Kemudian masing-masing dari yang 5 ini memiliki derajat juga. Ya, masing-masing dari yang 5 itu mana, ya kan? Yang pertama umpamanya kayu arak. Kayu araknya mana yang paling afdol? Ada juga tingkatannya. 5 juga tingkatannya. Apa tingkatannya? Yang pertama yang yang apa namanya? Yang kering kemudian dibasahi dengan air. Kayu arak yang kering lalu kita basahi dengan air. Lalu kita gunakan. Ini yang paling afdol. Yang paling afdol. Yang kedua yang kering kemudian dibasahi dengan menggunakan air mawar. Kalau tadi air biasa, sekarang menggunakan air mawar. Kedua. Derajat yang ketiga, afdolnya, tertibnya adalah kering yang dibasahi dengan air ludah. Dia kering, kemudian kita basah dengan air ludah. Yang keempat, kering kemudian tidak dibasahi sama sekali. Kering. Yang kering ini aja langsung. Yang kelima, yaitu menggunakan kayu yang lembab. Ya, kayu yang memang lembab dari awal. Nah, ini tertibnya. Dan ini pada masing-masing 5 kayu tadi. Ya kan? Berarti kalau kita buat urutan, berarti 5 kali 5 ada 25 tingkatan, ya kan? Kayu yang sunnah kita gunakan dalam bersiwak. Atau tingkatan-tingkatan afdal yang mana yang lebih afdal, yang lebih sunnah digunakan terlebih dahulu. Yang paling atas tinggi adalah kayu arak. Kayu arak, kemudian dia itu kering, kemudian dibasahi dengan air. Kita basahi dengan air, kemudian kita bersiwak. Ini yang paling afdal kali. Kemudian kita urutkan berikutnya kayu arak yang dibasahi dengan menggunakan mawar, ya. Kemudian kita bersiwak. Kemudian yang dibasahi kemudian yang ketiga apa namanya? Yang dibasahi dengan air ludah. Kemudian tidak basah, kemudian yang lembab. Gitu. Ya kan? Begitu seterusnya. Begitu juga dengan yang kurma, kayu kurma begitu, kayu zaitun, kayu yang memiliki bau harum, ya kan? Kemudian kayu-kayu yang lain. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah tidak sah kita bersiwak dengan menggunakan benda najis atau benda yang terkena najis. Tidak boleh benda yang terkena najis. Ya, ini pendapat Imam Romli dan pendapat jumhur ulama atau pendapat sebagian ulama. Sedangkan menurut Imam Hajar mengatakan sah. Ya, sah. Kenapa demikian? Karena sudah ada makna muzil di sana, ada makna khasyin di sana. Nanti bagaimana hukumnya? Ya udah dicuci aja mulut kita, kata beliau. Sekarang sah atau tidak, dapat pahala atau tidak dapat pahala. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli mengatakan tidak sah, najis. Kemudian yang ketiga tidak sah kemudian kita bersiwak menggunakan jari kita sendiri. Nah, maka dirinci. Ada jari kita yang kemudian masih menyambung, ya. Ada kemudian jari yang terputus. Kalau jari yang kemudian masih menyambung dengan kita, bagaimana hukumnya? Ada 3 aujuh, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sah, ya, karena maksud dan tujuan sudah tercapai. Karena maksud dan tujuan dari siwak itu adalah izalatu al-qalah, menghilangkan kotoran tadi. Kita gosok-gosok dengan tangan mudah, udah hilang. Di sela-sela gigi itu udah hilang. Kotoran-kotoran siap makan itu udah hilang. Dengan demikian, itu tujuan siwak sebetulnya. Udah. Dengan demikian maka sah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, kalau seandainya mampu menggunakan benda lain, alat siwak dan lain-lain, maka tidak sah menggunakan jari. Tapi kalau seandainya mampu, seandainya tidak mampu. Kalau seandainya mampu menggunakan kayu, maka tidak sah. Nah, gitu kan. Kalau tidak mampu, maka sah. Artinya tidak kita jumpai adanya siwak yang lain, kayu yang lain. Maka boleh menggunakan jari dan dapat pahala siwak. Tapi kalau seandainya, ya kan, tidak ada kayu yang lain, maka tidak sah menggunakan siwak. Menggunakan jari, maaf. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang ashah, yaitu tidak sah secara mutlak. Ini kalau seandainya jari jemari itu muttasilah, nyambung. Kalau seandainya di jemari itu terputus,
Jadi jemari kita terputus, kemudian kita gunakan siwak. Ya, ya. Ini tentunya maksudnya adalah jari jemari yang kasar ya. Kalau jari jemari yang lembut, yang licin ini enggak. Ada jadi orang kasar, jari yang pekerja keras, jadi yang ya petani-petani itu rata-rata kasar. Jadinya ujungnya itu rata-rata kasar. Kalau seandainya munfasilah terpisah sekarang, ya kan maka ada khilaf para ulama. Baru Syekh Khatib Syarbini Imam Muhajar mengatakan sah kalau khosyin ya, kalau seandainya kasar. Sedangkan Imam Romli mengatakan tidak sah. Ini kalau jari kita sendiri. Adapun kalau jari orang lain, kita gunakan bersiwak. Ya, kalau seandainya jari itu masih nyambung dengan jari orang dengan tangan orang lain dan tangan jarinya yang kasar, kita ambil. Tengok jari istri kita kasar umpamanya, atau si istri nengok jari suaminya kasar umpamanya, udah digunakan siwak di gigi dia untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu. Sah. Dan ini ittifaq dalam mazhab kita antara Imam Ibnu Hajar, Imam Rabi dan ulama lain, tidak ada khilaf di sini, ya kan, bahwa sah. Tapi kalau seandainya ternyata jari itu juga terpisah, jari orang ini udah terpisah, jumpa jari orang lain, kemudian kita gunakan siwak, maka ada khilaf, ya kan, menurut Imam Khatib dan Imam Ibnu Hajar, ya kan, tidak sah, ya kan. Sedangkan Imam Rabi mengatakan sah. Maaf, terbalik. Menurut Imam Khatib Syarbini dan Ibnu Hajar mengatakan sah, dan sedangkan menurut Imam Romli mengatakan tidak sah. Sedangkan mansya'ul khilaf, ya, penyebab mereka khilaf adalah apakah tangan ini tangan yang kemudian wajib kemudian dikuburkan atau tidak. Karena memang tangan itu kalau kemudian kita jumpai terpisah, atau anggota tubuh yang dijumpai terpisah, sebetulnya kan harus dikubur, ya kan? Anjurannya dikubur atau wajib dikubur kalau seandainya tidak dikubur. Nah, sekarang kita gunakan bersiwak, maka terjadilah khilaf antara para ulama. Ini pembahasan pertama, yaitu tentang alat daripada siwak. Sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah kaifiyat, tata cara bersiwak. Ada beberapa masail. Pertama, dianjurkan bersiwak di gigi, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. As-siwaku ardhan bikulli khashinin. Kalau itu di gigi dengan cara ardhan, ini ardhan namanya. Apa namanya? Horizontal ya, melintang. Manjang. Melintang berarti ya. Nah, sunahnya begini. Ini pertama. Maka dimulai dari bagian yang kanan, terus ke atas. Kemudian bagian yang kiri, ya kan? Bagian yang kiri lagi, ya kan? Kemudian bagian yang kanan, dalam, luar, dalam semuanya, ya kan? Kemudian bagian kiri. Mau mana apa? Bagian kanan dulu, kan, atas bawah, kemudian bagian kiri, bawah, atas bawah. Kemudian dalam sisi dalam juga demikian, ya. Sebagian ulama mencontohkan atau sebagian ulama membuat kaifiat lain, dan ini disebutkan juga di dalam beberapa kitab dengan cara membuat angka 8 katanya, ya kan. Dan membuat angka 8 dimulai daripada gigi bagian atas, kemudian ditarik ke kanan, kemudian ditarik ke bawah, kemudian ditarik ke kiri, yang bagian atas ditarik di bawah. Jadi seolah membuat angka 8 begini, ya. Dan itu masyhur ya. Kita lihat prakteknya di antara kalangan para masyayikh, para habaib, dan segala macam. Yang kedua, dimakruhkan bersiwak di gigi dengan cara tulan. Jadi kalau bersiwak di gigi dengan cara begini, ya itu dimakruhkan. Di sunahnya gini. Kalau gini, itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkannya karena apa namanya? Khawatir ini sela-sela gigi kita namanya, itu khawatir akan luka, ya kan. Dan itu memang sangat sensitif kali, di gigi kita ini sensitif kali begini, takutnya khawatir luka, berdarah, sehingga kena najis dan segala macam begitu, sehingga makruh. Tapi kalau di lidah dianjurkan demikian, yaitu dengan cara memanjang tadi. Nah, di lidah dianjurkan begini, ya kan. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang ketiga, tadi alatnya, kaifiatnya. Yang kedua, yang ketiga adalah waktu bersiwak. Kapan waktu bersiwak? Ada beberapa masalah. Pertama, dianjurkan untuk kita bersiwak secara mutlak, kapanpun, dimanapun. Sunnah kita dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan tertidur, ketika masuk, keluar, apapun, sunnah kita bersiwak kemana-mana. Maka dianjurkan membawa siwak kemana-mana.
Pertama. Yang kedua, wajib bersiwak kalau seandainya dengan cara bersiwak itu akan menghilangkan najis. Ada najis nyangkut di sini, darah dan segala macam. Kalau tidak menggunakan siwak, Anda akan hilang najis itu. Ya kan? Maka wajib menggunakan siwak di sini. Dan terkadang haram kalau seandainya menyebabkan timbulnya darah, ya kan? Dan kemudian kita tidak menjumpai adanya air yang bisa kita gunakan untuk berkumur-kumur menghilangkannya. Dan sedangkan waktu sholat sudah sempit di sini. Kalau seandainya kita bersiwak, dan kita yakin kalau kita bersiwak akan berdarah. Dan berdarah kita akan sholat. Sedangkan nggak ada air untuk berkumur-kumur menghilangkan najis ini. Nah, maka ini haram hukumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah secara muakkad. Kapan? Ya, ada beberapa tempat. Pertama, ketika kita ingin sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, fardu ain, fardu kifayah, sunnah apapun, sunnah hukumnya, ya kan? Kalau kita sholat tarawih di setiap dua rakaat, mau sholat setiap dua rakaat lagi, siwak lagi, setiap dua rakaat lagi, siwak lagi, setiap dua rakaat lagi, siwak lagi. Setiap kali salam mau sholat, siwak. Setiap kali salam mau takbir, siwak. Begitu. Kemudian selanjutnya dianjurkan, ya, walaupun tadi tidak ada perubahan mulut kita, ya, mulut kita masih harum, ya tetap dianjurkan siwak karena sunnahnya. Demikian. Yang kedua, ketika hendak akan berwudu, ya, ketika hendak akan berwudu. Setiap berwudu, ada yang mengatakan tempatnya sebelum membaca basmalah, ada yang mengatakan tempatnya setelah membasuh kedua tangan. Kemudian ketika kita akan membaca Al-Quran, membaca hadis, ini kita kitab tadi, bersiwak dulu sebelum membaca kitab tadi. Ketika akan berzikir, ketika akan tidur, bangun dari tidur, ketika akan masuk rumah, karena kita akan berkumpul dengan istri, anak, keluarga lain, ya kan? Dan ketika posisi nyawa kita hampir tidak ada lagi, ya, ketika ihtidar itu dianjurkan disiwak. Rasulullah SAW disiwaki, ya, oleh Sayyidina Ali atau Fatimah ketika itu, ya, disiwaki oleh beliau. Oleh karena itu kata para ulama, salah satu faedah siwak ini adalah untuk mempermudah keluarnya ruh. Jadi kalau seandainya kita menyaksikan ada orang yang sedang sakaratul maut, sulit sekali, ambil siwak. Ya Allah, mudahkan dengan niat memudahkan keluar ruhnya ini. Insya Allah dimudahkan keluar ruhnya itu. Dan itu mujarab. Di antaranya lagi sunnah siwak adalah ketika lama diam. Lama mulut tidak berbicara, lama mulutnya tidak makan. Diam aja gitu. Maka itu akan melahirkan busuk biasanya. Atau malah banyak ngomong. Itu juga membuat mulut busuk. Ya kan? Baik busuk isinya yang keluar maupun busuk ini ya, mulutnya, ya kan, orang yang banyak bicara yang tidak berfaedah. Kemudian ketika mulut berubah ketika dengan memakan makanan yang menimbulkan efek bau yang busuk, ya, yang tidak disukai, makan jengkol, ya kan, makan bawang mentah dan segala macam. Kemudian yang keempat, makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa dengan catatan setelah zawal. Adapun sebelum zawal, maka tidak ada makruh sama sekali bagi dia. Ya, baik puasanya puasa wajib maupun puasa sunnah, ya kan, makruh. Sini makruhnya bukan makruh tahrim, tapi makruhnya makruh tanzih, makruh tanzihiyah. Tapi ada syaratnya. Pertama, yang menggunakan siwak ini adalah puasa hakiki. Tapi kalau puasanya puasa hukmi, maka tidak makruh dia bersiwak. Boleh dia bersiwak. Puasa hukum hakiki ini maksudnya memang puasa-puasa betul-betul. Sedangkan puasa hukmi yaitu orang yang menahan, yang puasanya ini tidak sah. Seperti orang yang di siang hari, di malam hari Ramadan lupa berniat, sampai di waktu pagi, lupa dia berniat. Maka hukum bagi orang itu adalah wajib tetap berpuasa hukmi, yaitu tidak makan minum, tapi wajib mengqadha nanti. Nah, gitu. Nah, bagi orang ini yang puasa hukum ini tidak dimakruhkan bersiwak. Karena dimakruhkan siwak itu bagi orang yang puasa hakiki, yaitu puasanya itu sah dan tidak diqadha lagi. Yang kedua, bersiwak setelah zawal. Adapun kalau seandainya sebelum zawal, ya tidak ada makruh sama sekali, kecuali orang yang puasanya nyambung. Puasanya nyambung atau dia makan membatalkan puasanya ini, puasa pertama hari pertama bukan dengan makan dan minum. Ya, umpamanya ketika maghrib dibatalkan umpamanya dengan jima. Dah batal puasanya. Kemudian berniat dah lagi, besoknya langsung dia puasa lagi. Udah kuat badannya dengan jima saja. Kemudian hari berikutnya puasa lagi. Sedangkan belum ada makan dan minum. Nah, bagi orang ini
makruhnya bersiwak bukan hanya setelah zawal, tapi dari awal waktu fajar, dari waktu subuh itu sampai maghrib, dia makruh bagi dia. Karena belum ada mulut ini, dihilangkan baunya. Masih ada bau ibadah di sana. Karena kemakruhan kita menghilangkan bau mulut itu ketika bersiwak adalah karena menghilangkan bau yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala mencintai bau mulut orang yang sedang beribadah. Karena dalam hadis dikatakan la famu la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Sungguh busuknya bau mulut orang berpuasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibandingkan bau kasturi. Kasturi itu harum seharum-harumnya. Tapi busuknya ya bau mulut orang berpuasa lebih disukai oleh Allah taala. Ini maksudnya maknanya adalah karena bau itu ditimbulkan daripada efek ibadah. Ya. Dan efek ibadah itu tentu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan tentu Allah mencintai hal itu. Yang ketiga syaratnya adalah dia bersiwak sendiri atau orang lain mensiwaki dia dengan syarat izin dia. Tapi kalau dia tidur disiwaki oleh kawannya, maka tidak makruh tentunya atau dipaksa, tidak makruh tentunya. Kemudian selanjutnya dia siwaki dia hilangkan di dalam dengan menggunakan siwak syar'i ini adalah bau mulutnya. Jadi dengan cara siwak itu hilang bau mulutnya. Bau mulut yang ibadah itu hilang. Tapi kalau dengan cara berkumur-kumur dia hilang bau mulutnya, bau mulut puasa itu, maka tidak makruh. Ya, makruhnya adalah kalau dihilangi dengan siwak syar'i tadi. Yang terakhir, kalau seandainya mulutnya sudah berubah juga dengan bau yang lain, maka tidak masalah lagi, tidak makruh lagi. Karena kita menghilangkan bau mulut ini karena bau yang kedua ini. Bau yang sekarang sedang puasa. Kemudian tidak sengaja terlupa makan jengkol. Sedangkan dalam puasa itu tetap sah karena dalam keadaan lupa tidak sadar. Lalu dia bersiwak untuk menghilangkan bau mulut dia daripada jengkol ini tidak makruh. Karena sudah ada bau yang lain di sini. Maka tidak makruh di sini. Ya. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya yaitu membaca basmalah wa tasmiyatu awwalahu, membaca bismillah. Insyaallah taala. Baik. Kita cukupkan kesekian ya, sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik, istiqamah, selalu bertahan sampai akhir selesai nanti. Amin Allahumma amin. Walaupun tak banyak yang bertahan, tapi walaupun sedikit yang bertahan itu lebih baik yang istiqamah insyaallah taala. Terima kasih para asatidz, jazakumullah khairan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.